Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Jangan Dekati Jina. Karena buku ini merupakan salah satu referensi utama dalam pembuatan makalah saya. Karena di dalam buku ini tuh terdapat hukuman atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina serta dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan berbuat zina. Nah, dalam video ini itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang buku ini baik secara fisik maupun penulisnya. Lalu bagian kedua yaitu ada isi buku secara keseluruhan. Dan bagian 3 ada kelebihan dan kekurangan. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita ke bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini tuh ada tentang fisik dan penulis. Nah, penerbit buku ini yaitu Pustaka At-Taqwa yang diterbitkan di Bogor. Lalu penulisnya yaitu Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dengan cover dari buku ini itu soft cover ya. Dan ukuran buku ini itu 21 x 13,8 cm. Halamannya itu nggak terlalu tebal ya, ini tuh 102 halaman, kurang lebih sekitar segitu. Bagian kedua, nah di bagian kedua ini membahas mengenai isi secara keseluruhan buku ini. Nah, di dalam buku ini itu terdapat 13 bagian. Di bagian pertama membahas mengenai dosa dan maksiat mendatangkan ajab. Nah, pada bagian ini itu diceritakan atau dijelaskan mengenai kisah-kisah orang terdahulu yang mendapatkan ajab dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Contohnya seperti kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang dikeluarkan dari surga. Lalu ada kisah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan dikarenakan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, serta ada kisah Fir'aun dan kaumnya yang ditenggelamkan oleh air. Dan selain itu masih banyak kisah-kisah kaum terdahulu yang diajab dan dimaksiat, dan yang diajab karena dosa dan maksiat yang dilakukannya. Nah, semoga kisah-kisah terdahulu yang kita baca di buku ini tuh bisa dijadikan pelajaran bagi kita agar kita tidak melakukan maksiat dan dosa, serta semoga saja hal tersebut tidak terjadi kepada kita ya. Lalu pada bagian 2 di buku ini itu terdapat pengaruh buruk dosa dan maksiat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa setiap kali seorang hamba melakukan dosa atau maksiat akan ditorehkan 1 titik noda hitam di hatinya. Nah, sedikit demi sedikit noda hitam itu akan menjadi legam bagaikan belanga panci yang terbalik. Tidak lagi mengenal yang ma'ruf atau kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali ia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Sehingga pengaruh buruk dari dosa dan maksiat itu akan membuat orang itu tidak kenal lagi dengan apa itu kebaikan, lalu akan mengingkari kemungkaran, dan dia itu akan mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya saja gitu, tidak peduli dengan apa-apa, dia mengikuti hawa nafsunya saja. Lalu pada bagian ketiga di buku ini tuh berjudul Jangan Dekati Zina. Nah, pada bagian tersebut ini terdapat beberapa pengertian dari zina, serta terdapat beberapa dalil tentang larangan berbuat zina. Nah, salah satu dalil yang menjelaskan tentang larangan berbuat zina yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan sungguh jalan yang buruk. Lalu di bagian keempat ini berjudul Bahaya Zina. Nah, pada bagian keempat ini tuh terdapat dalil yang menjelaskan tentang bahaya zina. Dan jika diringkas terdapat 35 macam bahaya zina.
Nah, saya sebutkan beberapa ya. Di antaranya yaitu menghilangkan kemaslahatan alam, menyebabkan Allah Ta'ala mengabaikan hambanya. Lalu yang ketiga, menjatuhkan derajat dan kedudukannya di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Nah, masih banyak lagi bahaya dari perbuatan zina. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin tahu apa aja dari bahaya dari perbuatan zina, boleh langsung baca aja buku ini ya. Lalu di bagian kelima ada judulnya itu tingkatan dosa zina. Nah, pada bagian ini tuh dijelaskan ya bahwa dosa zina itu bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan kadar kerusakannya. Contohnya seperti seorang yang berzina secara terang-terangan. Nah, itu tuh lebih bobrok atau lebih besar dosanya daripada orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Lalu selain itu zina pun bertingkat-tingkat ya, baik dari segi waktu maupun dari tempatnya. Misalnya orang yang berzina di saat bulan puasa dan berzina di tempat yang mulia, itu tuh dosanya itu lebih besar daripada di bulan dan di tempat yang selain disebutkan tadi. Lalu pada bagian keenam di buku ini ada judul Zina dan Iman. Jadi pada bagian ini tuh dijelaskan tentang hubungan zina dengan keimanan seseorang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat memalukan, menjijikan dan moral yang paling buruk gitu ya. Sehingga perbuatan zina itu hubungan dengan imannya itu, jadi perbuatan zina itu dapat menurunkan kadar keimanan seorang muslim, seperti keimanannya itu keluar dari hatinya ya. Tentu saja ya, mungkin saat kita melakukan zina, padahal kan itu sudah tahu ya dilarang, tapi kita tetap melakukannya, maka keimanannya itu keluar gitu dari hatinya. Lalu di bagian ketujuh, nah di bagian ini tuh dibahas mengenai hukuman bagi orang yang berzina. Nah, hukuman bagi orang yang berzina itu berbeda ya. Hukuman yang berzina bagi orang yang belum berzina, orang yang belum menikah, nah berdasarkan Quran surat An-Nur, orang yang berzina tapi belum menikah maka akan mendapatkan hukuman yang berat ya. Tentu saja akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Yang pertama yaitu akan mendapat cambuk sebanyak 100 kali, lalu tidak boleh berbelas kasihan pada pelaku zina, diasingkan selama 1 tahun, dan hanya boleh menikah dengan pezina atau orang musyrik. Lalu di bagian selanjutnya ini dibahas mengenai hukum pezina yang sudah menikah. Nah, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, hukumannya yaitu dirajam. Dirajam itu contohnya itu kayak orang itu dikubur lalu hanya disisakan kepalanya dan kepalanya itu dilempari oleh batu gitu sampai dia meninggal. Jadi hukumannya itu dirajam dicambuk 100 kali serta dirajam hingga meninggal. Lalu di bagian 8 itu ada bagian yang berjudul hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Nah, kita sebagai umat muslim jangan pernah menuduh saudara muslim kita itu melakukan zina ya, tanpa ada saksi dan gak tahu kebenarannya, karena itu tuh ada hukumannya loh. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 4-5, hukuman bagi orang yang menuduh berzina kepada orang lain yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Lalu persaksiannya itu atau orang yang menuduh itu tidak akan diterima selama-lamanya, lalu dicap sebagai pendusta kecuali dia mau bertobat dan memperbaiki dirinya. Nah, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menuduh orang lain membuat zina. Lalu bagian ke-9 ada berpikirlah kembali. Nah, pada bagian ini tuh mengajak kita untuk merenungkan kembali ya, apabila saat kita hendak atau merencanakan atau berangan-angan untuk melakukan zina, bayangkan gitu, gimana kalau
ada yang berzina gitu sama istrimu, ibumu, anak perempuanmu, kakak atau adik perempuanmu. Nah, tentu saja kita nggak mau ya, kita nggak rela dan nggak ridho kalau zina itu terjadi kepada yang disebutkan tadi. Nah, makanya janganlah kita berpikiran untuk melakukan zina ya. Sebaiknya kita menjauhi zina. Lalu pada bagian 10, jangan beralasan. Nah, pada bagian ini tuh dijelaskan ya bahwa seringkali kita itu sebagai manusia saat ingin melakukan perbuatan dosa seperti zina itu, kita tuh beralasan bahwa Allah kan maha penyayang dan maha pemaaf. Nah, ya udah kita berbuat zina dulu aja, nanti kita tobat. Nah, itu tuh nggak boleh. Kita itu seolah-olah bahwa kita itu sudah siap gitu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kita tahu, padahal kita tuh nggak tahu kapan ajab itu datang kepada kita. Nah, lalu di bagian ke-12 ini berjudul Taubat dari Perbuatan Zina. Jadi di bagian ke-12 ini tuh dijelaskan mengenai bagaimana sih agar kita itu bisa taubat dari perbuatan zina. Nah, adapun syarat-syarat untuk bertobat dari perbuatan zina itu, yang pertama, kita itu harus ikhlas, lalu meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Nah, kita itu harus meninggalkan ya, jangan sampai kita mengulangi perbuatan dosa zina tersebut, lalu menyesali dengan benar-benar penyesalan gitu, lalu mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Rabb-mu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, meskipun kita itu sudah mendapatkan dosa yang sangat besar, namun apabila di dalam hati kita itu terdapat niat untuk bertobat, maka sesungguhnya Allah itu insya Allah akan memaafkan gitu dosa yang telah kita lakukan. Lalu di bagian 13 ini tuh membahas mengenai apakah boleh orang berzina, seorang perempuan yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, lalu dan kepada siapa nasab dari anaknya. Nah, pada bagian ini tuh dibahas ya berdasarkan dari terdapat beberapa fatwa, yaitu dari 5 fatwa dapat diambil kesimpulannya bahwa perempuan yang hamil karena berzina itu boleh menikah dengan laki-laki yang menjinahinya. Lalu kepada siapa dinasabkan anaknya. Jadi anak dari yang berzina tersebut itu dinasabkan kepada ibunya, sehingga anak dari hasil perbuatan zina itu tidak akan mendapat seperti mereka itu tidak akan mendapatkan warisan. Lalu pada saat menikah kan harusnya itu diwali oleh bapaknya, namun untuk anak yang berzina ya, seperti anak hasil zina perempuan itu pada saat menikah itu tidak boleh diwali oleh bapak kandungnya dan tidak akan mendapatkan warisan. Nah, sekian dari bagian ketiga. Selanjutnya kita akan ke sekian dari bagian kedua. Nah, di bagian ketiga ada kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Nah, kekurangan dari buku ini yaitu terdapat beberapa kesalahan penulisan ya. Salah satu contohnya yaitu dari halaman 16. Nah, di halaman 16 ini tuh terdapat sebuah hadis ya, di halaman 16 itu disebutkan ya, di atasnya itu dituliskan sebuah hadis, tapi
di bawahnya itu di artinya sesudah hadis tersebut di bawahnya itu dituliskan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, jadi ini tuh membingungkan pembaca ya. Di atasnya disebutkan hadis Rasulullah SAW, tapi di bawahnya itu dituliskan artinya itu dituliskan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, itu tuh membingungkan pembaca ya. Apakah ini tuh sebuah hadis atau apakah ayat Al-Quran, sehingga harus di cross check lagi ya kebenarannya. Selain itu di dalam buku ini juga terdapat beberapa paragraf yang membingungkan pembaca gitu. Membacanya itu harus berkali-kali gitu agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Nah, sebaiknya dalam penulisan buku ini tuh harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang lebih dipahami ya, sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran. Sedangkan kelebihan dari buku ini tuh cukup banyak ya, mulai dari jumlah halaman dari buku ini tuh tidak terlalu tebal ya, tetapi isi dari buku ini tuh sudah cukup lengkap gitu, mencakup semuanya, dijelaskan dengan secara jelas gitu, tidak bertele-tele. Lalu buku ini juga, di dalam buku ini tuh dijelaskan dari bagian per bagian secara step by step gitu, nggak langsung ke kayak misalkan kan di sini jangan mendekati zina, nggak langsung ke hukuman bagi pezina, tapi dijelaskan dulu apa sih maksud dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu ada apa aja gitu, dijelasin dulu, baru nanti sampai ke apa sih pengaruh buruk dosa, lalu jangan mendekati zina, lalu ada bahaya zina, bahkan sampai cara bertobat dari perbuatan zina. Lalu disebutkan bagaimana sih nasab anak dari hasil perbuatan zina itu pun disebutkan. Lalu di akhir buku ini pun dituliskan gitu doa agar kita dapat terhindar gitu dari perbuatan zina. Nah, gimana kalau kita baca bareng-bareng ya doa agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak kita inginkan. Doa ini dari Rasulullah SAW mengajarkan doa agar kita berlindung dari keburukan pendengaran, mata, lidah, hati, dan kemaluan. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, keburukan lidahku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku. Amin. Nah, saya rasa cukup untuk review kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau terdapat kata-kata yang menyinggung, karena kesalahan asalnya dari saya, sedangkan kebaikan yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.